Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nugra Hasan dengan NIM 23702010 301 dari kelas D pagi. Sebelumnya selamat malam atau selamat pagi atau selamat siang kepada pemirsa selaku dosen pengampu teori komunikasi. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan tentang teori yang saya bawakan pada hari ini, yaitu Visual Communication Theory oleh James Elkins. Oke, bisa kelihatan ya. Oke, jadi langsung saja ya. Dimulai dari latar belakang tokohnya gitu. Jadi si James Elkins ini dia itu seorang akademisi yang dia juga seorang penulis gitu. Terus juga dia adalah seorang yang memiliki gelar doktoral di Universitas di University of Chicago. Dia memiliki gelar di situ, dan dia juga memiliki ketertarikan kepada tidak hanya seni visual gitu, tetapi kepada psikologi juga gitu. Dan kenapa si James Elkins ini apa ya, memang terkenal gitu, karena dia itu memiliki sebuah perspektif unik mengenai sebuah misalnya sebuah apa itu ya, kayak semisal ini nih, semisal kayak orang-orang tuh melihat gambar gitu, itu tuh si Elkins ini mengajak orang-orang yang membaca buku dia gitu untuk bisa tidak hanya melihat gambar tapi merasakan atau bahkan seperti kayak apa ya, merenungkan gitu. Jadi si seni ini tidak hanya bisa dilihat saja gitu, tapi mengajak untuk bisa merasakan seni tersebut, atau bisa bahkan merenungkannya gitu, seperti itu. Baik, lanjut ke paradigma terkaitnya gitu. Jadi di sini jadi di sini ada paradigma yang saya temukan gitu dari teori si James Elkins tersebut, yaitu paradigma konstruktivis. Kenapa konstruktivis? Karena Elkins memandang bahwa makna yang dihasilkan dari komunikasi visual tidak bersifat objektif atau universal, melainkan dibentuk melalui pengolahan subjektif, persepsi individual, serta latar belakang sosial dan budaya masing-masing individu gitu. Dalam pandangan Elkins, gambar atau visual tidak memiliki satu makna tunggal yang dapat diukur secara pasti, melainkan membuka kemungkinan interpretasi yang beragam tergantung pada siapa yang melihat. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya seperti ini. Ketika kita melihat sebuah lukisan atau sebuah karya seni gitu, pandangan kita tuh berbeda-beda setiap manusianya gitu. Karena apa? Karena kita memiliki perspektif yang berbeda-beda juga gitu. Selain itu, selain perspektif yang berbeda, ada juga latar belakang manusianya. Latar belakang manusianya memang berbeda-beda kan setiap orang gitu. Jadi tuh nggak melulu satu jawaban gitu, nggak melulu harus tentang A. Ketika melihat sebuah lukisan A, kita merasakan A doang gitu. Yang lain pun merasakan hal lainnya gitu, yang mungkin tidak kita rasakan. Begitupun sebaliknya, seperti itu si Elkins ini. Jadi pendekatan ini selaras dengan prinsip utama konstruktivisme gitu, yang menekankan bahwa realitas makna dikonstruksi oleh individu, bukan sesuatu yang sepenuhnya tetap dan dapat diuji secara empiris gitu. Lanjut ya. Di sini ada tradisi komunikasi dalam teori James Elkins. Jadi buat Elkins ini, gambar atau visual ya, tidak berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan secara eksplisit, melainkan sebagai medium pengalaman subjektif yang dapat menimbulkan respons emosional atau reflektif dari masing-masing individu. Oleh karena itu, pendekatan Elkins lebih dekat dengan tradisi fenomenologis.
dalam komunikasi, yaitu tradisi yang menekankan pada pengalaman pribadi dalam berinteraksi dengan suatu fenomena komunikasi seperti itu. Lanjut ya. Di sini ada konteks historisnya. Jadi dimulai dari era 1990 ya sampai awal 2000-an. Jadi perubahan ini di tahun tersebut ya, di tahun 1990 sampai ke tahun 2000 itu banyak sekali perubahan besar. Contohnya seperti apa? Perubahan besar dunia seni gitu dalam komunikasi visual. Perubahan kayak jadi tuh di antara tahun itu ya dari 9 sampai 2000, jadi banyak karya-karya seni yang tidak melulu soal lukisan gitu, atau tidak melulu soal patung dan lain-lain. Jadi kayak banyak karya seni yang bisa kita namai tersebut karya seni gitu, selain hal yang tadi. Nah, terus juga ada teori lama yang terlalu fokus pada aspek teknis mulai dikritik. Jadi kayak teori-teori yang lama itu kayak udah nggak relevan gitu. Kenapa dikritik? Karena nggak relevan, udah bukan zamannya gitu. Terus yang kedua ada perkembangan media dan budaya visual. Itu ada peningkatan penggunaan media digital dan penyebaran gambar. Yang kedua, gambar dianggap sebagai pengalaman visual, bukan hanya informasi. Jadi ketika kita melihat gambar, kita tuh bukan hanya melihat sebuah informasi, tapi kita melihat dengan seksama, dengan benar-benar memperhatikan dengan teliti dari gambar atau visual tersebut gitu. Apa sih yang kita dapat ketika kita melihat, apa sih yang kita coba pahami ketika kita melihat sebuah patung atau sebuah lukisan. Misalnya ketika kita melihat lukisan Mona Lisa gitu kan, ketika orang-orang melihat lukisan Mona Lisa, pasti mereka memiliki perspektif yang berbeda juga, karena mereka semua memiliki latar belakang yang berbeda seperti itu. Jadi di sini lanjut juga ada konsep utama dan aspek teori. Di sini James Elkins dalam The Domain of Image-nya, ini tuh bukunya James Elkins ya, menegaskan bahwa visual tidak memiliki struktur seperti bahasa, sehingga harus dipahami sebagai pengalaman personal. Jadi jadi tuh ketika melihat sebuah lukisan gitu ya, lukisan tersebut tuh memiliki makna tersirat gitu, yang tidak selalu ada informasinya gitu. Informasi seperti kayak ada bacaannya kah, atau ada tulisannya gitu. Jadi ketika gambar kosong pun, atau gambar kayak pure gambar gitu, misalnya gambar wajah gitu, wajah sedih atau wajah menangis, itu kan memberikan kita informasi, memberikan kita sebuah sebuah pengalaman personal ketika kita melihat sebuah lukisan gitu. Kayak oh dia lagi sedih, oh dia lagi senang, oh dia lagi merasa takut atau merasa kecewa atau merasa kehilangan, seperti itu. Terus juga di dalam Pictures and Tears, ini juga bukunya yang di tahun 2001, ia juga menekankan bahwa proses melihat adalah interpretasi aktif yang dipengaruhi oleh ingatan, emosi, dan imajinasi, sehingga makna visual selalu subjektif dan berbeda pada tiap individu gitu. Jadi tadi itu kita juga memainkan imajinasi kita ketika melihat suatu gambar atau sebuah gambar gitu. Imajinasi itu yang menimbulkan perspektif yang berbeda-beda juga pada setiap manusianya, pada setiap individunya gitu. Lanjut kepada metode penelitian ya. Metodenya dalam teori komunikasi visual ini, James Elkins ini lebih tepat menggunakan metode kualitatif interpretatif. Kenapa? Karena Elkins menekankan pada pemahaman visual yang bersifat subjektif dan reflektif. Pada pemahaman visual yang bersifat subjektif dan reflektif yang tidak bisa dianalisis dengan pendekatan kuantitatif gitu. Penelitian ini juga lebih fokus pada pengalaman pribadi individu
dalam menginterpretasikan gambar serta bagaimana gambar memberikan makna yang berbeda untuk setiap orang. Metode yang digunakan dapat berupa analisis visual atau fenomenologi yang menggali makna dan respon emosional terhadap gambar berdasarkan pengalaman pribadi individu. Lanjut, di sini ada relevansi dengan fenomena saat ini. Kenapa? Menurut saya itu teori si Elkins ini sangat relevan ya, karena di mana masyarakat setiap hari ini terpapar berbagai gambar atau video atau gambar kayak atau sebuah visual gitu. Kayak gambar juga tidak memiliki makna gitu. Makna kayak makna tunggal, kayak ketika kita melihat sebuah lukisan sedih gitu, itu tidak hanya sedih doang gitu, itu tuh ada makna lain yang tersirat gitu. Sedihnya karena apakah, atau apa yang membuat dia sedih gitu, segala macam. Terus juga melainkan tergantung pada pengalaman dan sudut pandang masing-masing orang tuh, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kayak orang-orang tuh memiliki cara pandang berbeda-beda dalam setiap melihat sebuah karya seni gitu. Juga sebagai contoh, kayak satu gambar konflik nih kemanusiaan bisa memicu empati bagi sebagian orang, tetapi bisa juga memicu perdebatan atau bahkan sikap apatis. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih kritis dan reflektif dalam menghampiri komunikasi visual masa kini. Contohnya deh, kayak semisal kan banyaknya yang lagi ramai saat ini kan, kayak kemarin tuh May Day atau Hari Buruh ya. Jadi Hari Buruh itu kan banyak orang-orang yang demo gitu. Nah, ada orang-orang yang ketika melihat berita tersebut kayak mendukung, kayak wah keren ya orang-orang merelakan waktunya untuk demo gitu, meluangkan waktunya untuk bersuara, untuk berorasi tentang apa yang mereka ingin orasikan gitu-gitu. Namun ketika melihat berita tersebut ada juga orang yang apatis, seperti kayak apa sih bikin orang macet kayak ngapain sih orang-orang demo, kan gue macet nih, aduh gimana ya pulangnya gitu, jadi malam gitu-gitu. Itu tuh orang-orang yang memiliki pandangan berbeda gitu. Juga dengan memahami hal ini, kita bisa lebih kritis dan reflektif dalam menghadapi komunikasi visual masa kini. Lanjut ya, di sini ada kelebihan dan keterbatasan teori. Nah, kelebihan ini diantaranya kayak kemampuannya dalam memahami komunikasi visual secara subjektif, reflektif, dan emosional. Terus teori ini tuh menantang pendekatan konvensional yang cenderung memakai gambar secara linier dan objektif. Selain itu, pendekatan Elkins sangat relevan dengan fenomena komunikasi visual di era digital, di mana visual menjadi media utama dalam menyampaikan pesan dan emosi. Namun demikian, teori ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Fokusnya terlalu besar kepada subjektivitas. Jadi terlalu bahasanya? Terlalu berat sebelah lah. Jadi sangat-sangat mengedepankan sekali subjektivitas individu gitu. Tapi tidak menggunakan, tetapi tidak bikin orang kompleks lah melihatnya, kayak apa-apa harus dari pandangan pribadi dan itu tuh berbeda-beda gitu, dan orang-orang tuh bahkan sulit gitu, kayak kok maksudnya gini sih, kok gue gini, oh kok lu ketika ngeliat sebuah lukisan, oh kok lu ngeliatnya sedih dong ya, kok gue kayak ngeliatnya kayak ada kecewa apa segala macam, dan kok kita beda ya pandangannya, kok gue kayak mereka ngeliatnya kayak ketawa ya gitu semacam itu. Terus juga kayak tidak bisa menyatukan sebuah pendapat gitu, karena kan baik lagi ke perspektif tersebut yang berbeda-beda gitu. Terus kayak iya, jadi menyulitkan dalam menarik kesimpulan umum atau mengukur efek visual secara konsisten. Selain itu,
Teori ini kurang menyediakan kerangka analisis yang sistematis untuk konteks komunikasi visual yang bersifat strategis seperti dalam periklanan atau desain komunikasi yang terencana. Itu sekian dari saya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.